Namaku Gema Faranda. Aku seorang mahasiswa rantau. Karena jarak kampus dan rumahku jauh, jadi aku harus ngekos di daerah dekat kampus. Hari ini aku ingin kembali ke tempat kos karena besok aku sudah harus kuliah. Oh iya, aku ini mahasiswa ilmu komunikasi tingkat 2. Kuliah di jurusan komunikasi membuatku sadar bahwa dunia ini sekarang sudah mengalami determinisme teknologi yang nyata. Apalagi setelah aku tahu kalau di jurusanku ini ada teori komunikasi massa yang bernama media dependensi teori, atau bisa disebut juga teori ketergantungan media. Ya, media. Seperti media sosial. Semenjak bersosial media, perhatian mama kepadaku sedikit berkurang. Saat aku pamit ingin berangkat kuliah pun, tak jarang ia merespon dengan perkataanku. Mam, gimana berangkat ya? Iya, Gem. Entahlah ini hanya perasaanku saja atau memang benar. Bahkan saat aku pulang pun, aku merasa tidak pulang. Apakah pengaruh sosial media memang sekuat itu? Bersosial media tanpa batas, mengutip dan menyebarkan informasi seenaknya tanpa mengetahui sumber. Apakah itu dibenarkan dalam bersosial media? Media membuat kita lupa jika hidup kita sebenarnya ada di dunia nyata, bukan dunia maya. Dunia maya hanya sebuah optik manipulasi agar kita tidak berbuat apa-apa. Sosial media memang mempermudah kita dalam berkomunikasi, tetapi percuma saja jika kita memiliki 1000 teman di sosial media, namun tak ada satupun dari mereka yang mengenal kita. Jadi, apakah semua orang ketergantungan dengan sosial media? Atau hanya beberapa orang saja? Lalu siapa yang bisa menghentikannya? Dan memiliki ruangnya tersendiri. Begitu pula dengan teori success gratification yang akan kita bahas kali ini. Teori ini berbeda dengan teori jarum suntik yang pernah kita bahas kemarin, di mana pada teori jarum suntik halayak dianggap pasif, sementara pada teori success gratification halayak dianggap aktif dan selektif dalam menggunakan media sebagai kebutuhannya. Pak, saya mau nanya, asumsi dasar apa yang membuat audiens menurut teori ini bisa jadi aktif ya, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ada 5 asumsi yang penting dalam teori ini. Namun, asumsi yang paling penting yaitu ada 3 yang membuat hal yang menjadi aktif karena hal yang tersebut memiliki kesadaran diri, motif, dan minat yang menggambarkan secara akurat bahwa teori ini menggunakan media sebagai kebutuhannya. Pak, saya mau nanya bagaimana sama orang yang tergantungan dengan sosial media? Lalu orang yang menyebarkan informasi hoax itu termasuk yang pasif atau aktif ya, Pak? Orang yang menyebarkan informasi hoax itu sudah pasti audiens yang pasif, karena tidak bisa selektif terhadap pesan dari media. Dan untuk pertanyaan Rika begini, kita hidup di zaman global village. Kita semua butuh sosial media, tapi permasalahan kembali lagi ke teori yang kita bahas kali ini. Apakah kita bisa membatasi ketergantungan itu atau tidak? Dan apakah kita bisa membagi waktu untuk kebutuhan media dan kebutuhan yang lain untuk kita? Karena itu, di era determinisme teknologi ini, kita bukan hanya dituntut untuk menjadi audiens yang aktif, tetapi kita juga harus menjadi audiens yang cerdas dalam membagi waktu dan cerdas dalam memilah informasi. Akhirnya aku sadar, pengaruh sosial media dan media itu memang kuat, tetapi kita bisa jadi audiens yang lebih kuat. Bersosial media itu memang perlu, tapi secukupnya. Gunakan cara yang bijak dan bermanfaat. Sebarkan informasi yang memang fakta, bukan hoax. Dan untuk kamu yang masih kecanduan sosial media, tutup layar sosial media kamu sekarang dan mulailah bersosial secara nyata.
Halo, kenapa Mom? Game, Sabtu Minggu ini ikut mama makan yuk.